Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 SMK Pariwisata Citayam, baik jurusan perkantoran, perhotelan, maupun jasa boga. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap semangat belajar meskipun di rumah aja. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali di pembelajaran IPA terapan. Kita akan membahas materi tentang limbah. Coba sekarang kalian buka buku LKS kalian, halaman 6. Kalian bisa garis bawahi ataupun kalian bisa tambahkan di buku LKS kalian materi yang tidak ada di LKS. Baik, sebelum kita masuk ke dalam proses belajar mengajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Kompetensi dasar materi bab 1 ini ada 2. Yang pertama 3.6, menganalisis limbah di lingkungan sekitar, dan 4.6, melakukan penanganan limbah. Jadi untuk materi limbah kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian limbah, karakteristik limbah, jenis-jenis limbah, dampak limbah bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia, limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3, dan juga bagaimana cara kita menangani limbah. Apa yang kalian ketahui tentang limbah? Pernah nggak sih kalian melihat atau mendengar tentang limbah? Atau mungkin kalian pernah mendengar permasalahan limbah yang dibahas di TV, di radio, ataupun di sosial media kalian. Atau mungkin kalian ngalamin sendiri nih limbah di lingkungan sekitar kalian. Contohnya seperti gambar yang sudah ibu sajikan nih. Pasti kalian pernah melihat ini kan? Ini merupakan contoh dari limbah atau yang sering kita sebut sebagai sampah. Dapat kita lihat di gambar, ada limbah plastik, limbah kertas, limbah masker mungkin, atau bahkan ada limbah logam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan limbah? Limbah merupakan sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Nah, jadi kegiatan manusia apa aja nih yang menimbulkan adanya limbah? Misalkan rumah tangga, pertanian, pertambangan, medis, atau bahkan industri. Gak bisa kita pungkirin bahwa manusia itu merupakan penyumbang terbesar adanya sampah. Karena setiap aktivitas manusia sehari-hari itu pasti menimbulkan sampah. Contoh, misalkan kita haus, mau beli air mineral di botol kemasan. Kemudian kita minum air mineralnya sampai habis. Ketika habis, botol kemasannya kita buang. Karena kita anggap botol kemasannya itu udah gak bermanfaat lagi nih. Karena udah gak bisa kita gunain lagi. Karena kan botol kemasan gak bisa dipakai berulang-ulang, hanya satu kali pakai. Kalau kita gunakan berulang kali, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Maka ketika botol kemasan itu udah dibuang, botol kemasan ini tidak memiliki nilai ekonomis. Makanya botol kemasan ini kita sebut sebagai limbah atau sampah. Dalam limbah terdapat baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan juga komponen unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu. Jadi, baku mutu lingkungan itu adalah ambang batas ataupun batas kadar maksimum suatu zat yang diperbolehkan berada di lingkungan agar nantinya tidak berdampak negatif bagi lingkungan. Contoh, misalkan ada sungai. Biasanya sungai itu kita gunakan untuk mandi dan juga untuk minum. Tapi kita nggak tahu nih, air sungai tersebut sudah tercemar limbah atau belum. Kemudian diteslah air sungainya. Setelah dites, ternyata air sungai tersebut mengandung limbah air raksa sebesar 0,001.
Nah, kita lihat dulu nih baku mutu lingkungannya. Ternyata limbah air raksa 0,001 masih diperbolehkan untuk kita konsumsi. Jadi kesimpulannya, air sungai tersebut meskipun terkandung limbah, tapi masih dalam jumlah yang sedikit, masih bisa kita gunakan untuk minum dan juga untuk mandi. Kemudian, apa sih kegunaan dari baku mutu lingkungan? Yang pertama, sebagai alat evaluasi bagi badan-badan yang berwenang atas mutu lingkungan hidup di suatu daerah. Yang kedua, berguna bagi pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengolahan dan pengawasan perizinan. Dan yang terakhir, berguna bagi penentuan apabila telah terjadi pelanggaran hukum pidana. Karakteristik limbah dapat kita lihat baik pada ciri-ciri fisik maupun ciri-ciri kimia pada limbah. Ciri-ciri fisik berarti sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Contoh, misalkan kita pergi ke pasar atau sekedar hanya melewati pasar. Biasanya ketika kita melewati pasar atau masuk ke dalam pasar, akan tercium bau aroma yang kurang sedap. Nah, bau merupakan ciri fisik dari limbah. Bau pada limbah berasal dari proses pembusukan yang nantinya akan menciptakan gas berupa zat amonia. Kemudian, limbah biasanya berbentuk zat padat, zat yang tidak akan hancur meskipun dipanaskan di suhu 103 sampai 105 derajat Celcius. Nah, ketika diuji, suhu air limbah akan lebih tinggi dibandingkan dengan suhu air bersih. Kemudian, kita lihat dari warna air limbah. Biasanya air limbah itu tidak jernih dan juga keruh. Air yang keruh ini disebabkan oleh adanya lumpur, zat organik, dan juga mikroorganisme yang jumlahnya banyak. Nah, setelah kita lihat ciri-ciri fisik dari limbah, kita lihat ciri-ciri kimia pada limbah. Biasanya kalau ciri-ciri kimia itu harus melewati uji laboratorium. Karakteristik yang dapat kita lihat dari zat-zat kimia. Yang pertama ada BOD atau Biochemical Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Yang kedua ada COD atau Chemical Oxygen Demand, yaitu jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Yang ketiga ada DO atau Dissolved Oxygen, yaitu kandungan oksigen yang terlarut di dalam air. Dan yang terakhir ada pH atau kadar keasaman sebuah bahan. Nah, untuk pH limbah ini memiliki pH yang tidak netral. Nah, jika nilai DO atau dissolved oxygen pada air tinggi atau semakin tinggi, maka kualitas air akan semakin baik. Nah, sedangkan jika nilai BOD atau Biochemical Oxygen Demand-nya itu semakin tinggi, maka semakin buruk pula kualitas air. Nah, sedangkan untuk COD nilainya akan berbanding terbalik dengan dissolved oxygen. Selanjutnya, karakteristik limbah. Yang pertama, berukuran mikro. Mikro artinya kecil, terdiri atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Yang kedua, dinamis. Bersifat dinamis itu artinya dia itu selalu bergerak atau tidak diam di tempat. Contoh,
misalkan ada limbah di sungai. Nah, limbah di sungai ini akan berjalan atau mengikuti arah aliran sungai. Artinya dia itu tidak diam di tempat dan selalu bergerak dan juga berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang ketiga, penyebarannya berdampak luas. Nah, untuk limbah ini dapat menyebar ke wilayah yang luas karena kan limbah ukurannya kecil, sehingga akan mudah menyebar dan juga tidak mudah terdeteksi secara langsung. Yang terakhir, dampak waktu panjang. Nah, untuk limbah ini akan menjadi masalah limbah apabila tidak diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jadi kalau limbah ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, artinya dampaknya itu panjang dan dapat dirasakan pada generasi yang akan datang. Jenis limbah terbagi atas 3. Yang pertama, jenis limbah berdasarkan wujudnya. Yang kedua, jenis limbah berdasarkan sumbernya. Dan yang ketiga, jenis limbah berdasarkan senyawanya atau kandungannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis limbah berdasarkan wujudnya. Terdiri atas limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Limbah padat. Limbah yang paling banyak kita temui di lingkungan kita. Biasanya sering kita sebut sebagai sampah. Baik bentuk, jenis, ataupun komposisi limbah sangat dipengaruhi oleh taraf hidup masyarakat dan juga kondisi alam. Kemudian, kepadatan penduduk juga mempengaruhi jumlah limbah. Jadi, semakin banyak orang ataupun masyarakat, kan kebutuhannya semakin banyak, maka semakin banyak pula jumlah limbah yang dihasilkan. Yang kedua, ada limbah cair. Limbah cair berupa cairan. Bisa berupa air beserta bahan-bahan buangan, kemudian air yang tercampur ataupun tersuspensi, ataupun air yang sudah terlarut. Biasanya ada limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan dan juga luapan ataupun air hujan. Nah, yang terakhir ada limbah gas. Jadi, kalau limbah gas ini dapat menurunkan kualitas udara atau akan terjadinya pencemaran udara. Limbah gas ini jangkauan penyebarannya itu dipengaruhi oleh faktor cuaca, kemudian iklim dan juga arah angin. Karena gas kan sifatnya ringan dan juga mudah terbawa. Klasifikasi limbah padat menurut istilah teknik ada 8 kelompok. Yang pertama ada garbage. Jadi kalau garbage ini merupakan sampah organik yang mudah membusuk. Berupa limbah padat semi basah yang terdiri atas bahan-bahan organik yang mudah membusuk dan juga mudah terurai mikroorganisme. Biasanya berasal dari sektor pertanian dan juga dari makanan. Misalnya dari sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran, baik itu dari rumah tangga ataupun dari restoran, dan juga kulit buah-buahan. Yang kedua ada rubis. Nah, kalau rubis dia itu berlawanan dengan garbage. Kalau garbage dia mudah terurai mikroorganisme, kalau rubis sangat sulit terurai mikroorganisme dan juga sulit membusuk. Rubis ini merupakan sampah anorganik dan organik yang tidak membusuk dan juga cukup kering. Terbagi atas 2. Yang pertama yang mudah terbakar dan juga sulit terbakar. Kalau yang mudah terbakar biasanya berasal dari selulosa, kertas ataupun plastik. Dan sulit terbakar terdiri atas kaca, logam ataupun dari baja. Yang ketiga ada ases. Jadi ases ini merupakan sampah abu atau limbah padat yang berupa abu. Biasanya dari hasil pembakaran jenis zat yang mudah terbakar. Contohnya seperti plastik ataupun kertas.
Nah, sampah ases ini mudah terbawa oleh angin karena bentuknya kecil dan juga ringan, dan tidak mudah membusuk. Yang keempat ada street sweeping atau sampah sapuan. Biasanya sampah ini berasal dari jalanan, baik itu dari pengendara bermotor, bermobil, ataupun dari pohon-pohon yang berada di jalanan. Contohnya ada dedaunan, kemudian ada kertas ataupun plastik. Yang kelima ada industrial waste, yaitu sampah yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi ataupun tumbuhan. Jenis dari sampah ini bergantung pada jenis industrinya. Jadi, semakin banyak industri yang berdiri, maka semakin besar dan juga beragam sampahnya. Selanjutnya yang keenam ada demolition waste, yaitu sampah bangunan yang berasal dari sisa-sisa bahan bangunan. Jadi kalau kita mau bangun sebuah rumah, pasti akan menghasilkan sisa-sisanya atau puing-puing dari bangunannya. Yang ketujuh ada hazardous waste, yaitu sampah berbahaya yang tidak boleh dibuang sembarangan. Contohnya sampah-sampah yang berasal dari zat kimia berbahaya. Contohnya plastisida, batu baterai, kemudian tabung gas, bensin, ataupun barang-barang dari medis. Yang terakhir atau yang kedelapan ada sampah dead animal atau sampah yang berupa bangkai hewan. Contohnya seperti tikus, ikan, ataupun hewan ternak yang sudah mati. Nah, biasanya limbah ini tuh relatif kecil jumlahnya, tapi akan banyak apabila terjadi bencana alam. Kemudian, sampah ini akan bermasalah karena mudah membusuk dan juga menimbulkan bau. Setelah kita mempelajari limbah yang berbentuk padat, selanjutnya kita akan membahas limbah yang berbentuk cair. Yang pertama ada limbah cair domestik. Domestik artinya rumah tangga. Jadi, limbah cair domestik itu adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan, kemudian dari bangunan perdagangan, perkantoran, ataupun sarana sejenisnya. Contohnya ada air deterjen sisa cucian, kemudian ada air sabun dan juga air tinja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan air tinja? Jadi, air tinja itu adalah air sisa buangan feses kita dan juga urin kita. Yang kedua, ada limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan yang berasal dari industri. Contohnya dari industri pengolahan makanan, ada air sisa cucian daging, buah, dan juga sayuran. Kemudian dari industri tekstil, ada sisa pewarnaan kain ataupun bahan. Yang ketiga ada limbah rembesan atau luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Jadi, air limbah ini dapat merembas ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang sudah rusak, kemudian pecah ataupun bocor. Sedangkan untuk air luapan, air limbah ini dapat masuk melalui bagian saluran yang membuka atau terhubung ke permukaan. Contohnya, ada air buangan dari talang atap, kemudian pendingin ruangan atau AC, tempat parkir, halaman, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian dan juga perkebunan. Yang keempat atau yang terakhir ada air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Jadi, aliran air hujan di permukaan tanah ini dapat melewati dan juga membawa partikel-partikel buangan padat ataupun cair, sehingga dapat disebut sebagai limbah cair. Coba kalian perhatikan tabel yang sudah Ibu sajikan. Ini merupakan beberapa macam limbah gas yang umumnya ada di udara.
Ada 10 jenis. Yang pertama, ada gas CO atau karbon monoksida. Biasanya dapat kita temukan pada asap kendaraan bermotor, kemudian hasil pembakaran kayu, arang, dan juga batu bara. Gas karbon monoksida tidak berwarna dan juga tidak berbau. Yang kedua, ada CO2 atau karbon dioksida. Nah, masih ingat nggak nih, karbon dioksida dihasilkan oleh siapa? Ya, benar, dari manusia. Pada saat manusia bernafas, manusia akan menghirup oksigen dan kemudian melepaskan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida juga dapat dihasilkan dari sisa pembakaran fosil kendaraan dan juga mesin produksi. Jika karbon dioksida berlebih, nantinya akan menimbulkan pemanasan global. Gas karbon dioksida tidak berwarna dan juga tidak berbau. Yang ketiga, ada NO atau nitrogen oksida. Berasal dari pembakaran bahan bakar minyak bumi, solar, gas, dan juga bahan-bahan organik. Gas ini berwarna dan juga berbau. Yang keempat, ada sulfur oksida atau SO. Biasanya terdapat dalam semua material minyak mentah, kemudian batu bara dan juga biji-bijian yang mengandung metal. Contohnya ada aluminium, seng, tembaga, dan juga besi. Selanjutnya, sulfur juga dapat ditemukan pada bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Gas ini tidak berwarna, akan tetapi baunya tajam. Yang kelima, ada asam klorida atau HCl. Biasanya ditemukan pada produk pembersih kamar mandi, sabun deterjen, dan juga disinfektan. Asap klorida berupa uap. Yang keenam, ada NH3 atau amonia. Dihasilkan dari sisa bahan organik seperti tumbuhan dan juga hewan yang telah diuraikan oleh bakteri. Amonia ini gas yang tidak berwarna, akan tetapi berbau. Selanjutnya, yang ketujuh ada CH4 atau metana. Metana berasal dari penambangan, pemakaian bahan bakar, kemudian pembuangan sampah, dan juga kegiatan peternakan. Jadi, untuk proses pembusukan yang diuraikan oleh bakteri, ini juga menghasilkan gas metana. Gas metana biasanya berbau. Selanjutnya, yang kedelapan ada hidrogen fluorida. Untuk hidrogen fluorida ini biasanya ditemukan pada saat kita mengetsa atau memoles kaca dan juga dari hasil produksi aluminium. Gas hidrogen fluorida ini tidak berwarna. Yang kesembilan ada NS atau nitrogen sulfida. Nitrogen sulfida di mana bakteri ini menguraikan bahan organik tanpa oksigen, berarti anaerob, seperti di rawa dan juga saluran pembuangan kotoran. Untuk gas nitrogen sulfida ini berbau. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada Cl2 atau klorin. Biasanya ditemukan pada pemutih pada air, kemudian pemutih kertas dan juga pemutih pakaian. Gas ini berbau. Setelah kita mempelajari jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya. Ada 6 sumber. Yang pertama, limbah industri. Berarti limbah yang berasal dari hasil proses industri. Untuk jenis limbah industri, tergantung pada jenis industrinya.
Contohnya, misalkan industri pengolahan makanan. Maka jenis limbah yang dihasilkannya nantinya akan lebih banyak pada limbah organik cair ataupun limbah organik padat. Kemudian apabila industri tekstil, kemudian pengolahan logam ataupun kertas, nantinya jenis limbah yang dihasilkannya akan lebih banyak pada limbah anorganik seperti logam berat. Kemudian apabila ada industri yang melakukan proses pembakaran, maka jenis limbah yang dihasilkannya akan lebih banyak pada limbah gas. Selanjutnya, yang kedua ada limbah domestik. Berarti limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga ataupun dari kegiatan usaha. Contohnya di pasar, di restoran, ataupun di gedung perkantoran. Jenis limbah yang dihasilkannya pun beragam. Contohnya seperti sisa makanan, kemudian kertas, kaleng, plastik, air sabun, deterjen, dan juga air tinja ataupun kotoran manusia. Selanjutnya, yang ketiga ada limbah pertanian. Berarti dari kegiatan pertanian ataupun perkebunan. Untuk limbah pertanian, jenis limbahnya dihasilkan dua. Yang pertama ada limbah organik dan yang kedua ada limbah anorganik. Untuk limbah organik dihasilkan dari sisa-sisa tumbuhan. Kalau limbah anorganik dari bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Contohnya seperti pupuk ataupun pestisida. Selanjutnya yang keempat ada limbah radioaktif. Untuk limbah radioaktif, limbah ini sangat berbahaya karena sudah terkontaminasi radionuklida dengan konsentrasi ataupun aktivitas yang sudah melebihi batas yang diizinkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Contohnya ada PLTN, kemudian di medis seperti perawatan kanker, kanker tiroid, kemudian kanker tulang, kanker prostat, ataupun radioterapi. Nah, Ibu tambahin nih untuk sumbernya, ada juga limbah berbahaya dari medis ataupun rumah sakit. Contoh limbah dari medis, ada yang berbentuk padat dan juga ada yang berbentuk cair. Limbah medis yang berbentuk padat, contohnya misalnya ada perban, ada kasa, kemudian alat injeksi, kateter, plester ataupun masker. Kemudian kalau limbah medis yang cair ada sisa darah, kemudian ada sisa obat cair ataupun sisa infus. Selanjutnya ada dari limbah pertambangan. Untuk limbah pertambangan berarti berasal dari kegiatan pertambangan, terutama berupa material tambang, contohnya seperti logam ataupun batuan. Yang terakhir ada limbah pariwisata, berarti limbah yang dihasilkan dari daerah pariwisata. Contohnya, ada asap kendaraan ataupun oli yang dibuang oleh kapal ataupun speedboat di kawasan wisata bahari. Dan yang terakhir, ada jenis limbah berdasarkan senyawanya atau kandungannya. Berdasarkan senyawanya atau kandungannya, limbah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada limbah organik. Kalau limbah organik berasal dari komponen organisme atau makhluk hidup. Sedangkan kebalikan dari limbah organik, limbah anorganik tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, dari mana asalnya? Asalnya dari senyawa kimia buatan atau dari hasil buangan industri. Ataupun juga dari kegiatan manusia. Selanjutnya,
Untuk limbah organik, biasanya sangat mudah terurai oleh mikroorganisme karena mengandung unsur karbon. Kebalikannya, kalau limbah anorganik sulit atau lama terurai oleh mikroorganisme karena tidak mengandung unsur karbon. Contoh dari limbah organik. Contohnya ada sisa makanan, sisa sayuran, kemudian kulit telur, kayu, daun, ranting, kotoran hewan, dan masih banyak yang lain. Kemudian, contoh dari limbah anorganik ada pecahan kaca, kemudian sampah plastik, botol minuman, sampah pabrik, dan juga ada besi ataupun logam. Dampak dari limbah. Nah, dampak dari limbah ini tidak hanya pada makhluk hidup, tetapi juga pada lingkungan sekitar kita. Apa sih dampak limbah pada makhluk hidup? Dampak limbah pada makhluk hidup itu mengganggu kesehatan makhluk hidup. Gangguan terhadap kesehatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keracunan akut dan juga keracunan kronis. Apa sih bedanya keracunan akut dengan keracunan kronis? Kalau keracunan akut, masuknya sejumlah dosis tertentu ataupun zat toksik ke dalam tubuh, baik melalui mulut, kulit, ataupun pernafasan. Nah, dampaknya atau reaksinya dapat langsung terlihat. Jadi bisa kita tahu nih bahwa kita keracunan. Nah, sedangkan kalau keracunan kronis, masuknya zat toksik ke dalam tubuh dalam jumlah yang kecil tetapi berlangsung secara terus-menerus. Akibatnya, nantinya akan terakumulasi ataupun terkumpul di dalam tubuh. Contohnya seperti penyakit mini mata yang artikelnya udah Ibu kasih di pertemuan pertama. Nah, masih ingat gak? Penyakit mini mata disebabkan oleh limbah merkuri. Jadi, maksudnya keracunan kronis itu kita mengkonsumsi secara terus-menerus limbahnya. Nggak terasa, tapi dalam waktu jangka panjang kita bisa melihat atau merasakan penyakitnya. Jadi misalkan penyakit mini mata itu kan disebabkan oleh limbah merkuri. Jadi ada yang namanya pabrik Ciso, itu tempat pembuatan pupuk anorganik. Limbahnya masuk ke dalam perairan laut, kemudian dikonsumsi oleh ikan, oleh kita yang mengkonsumsi ikan, kemudian oleh burung camar yang berada di sekitar laut, kemudian ada juga hewan-hewan yang di sekitar laut seperti kucing ataupun anjing. Nah, setelah kita mengkonsumsi air limbah tersebut dalam jangka waktu panjang, kita akan mengalami gangguan-gangguan. Contohnya gangguan fungsi saraf, kemudian kejang-kejang, penyakit diare, kolera, tifus, jamur, kemudian juga pada burung bisa mati mendadak, kemudian pada kucing bisa jadi gila, berjalan berputar-putar, terhuyung-huyung, kemudian juga bisa menyebabkan kematian. Nah, itu dampaknya pada makhluk hidup. Selanjutnya, dampak limbah pada lingkungan. Yang pertama, banjir. Pasti menyebabkan banjir karena aliran sungai tersumbat oleh sampah. Kemudian, longsor. Karena limbah-limbah tersebut kan sudah terserap logam berat. Kemudian kesuburan tanahnya juga berkurang dan juga hilang. Meresapnya air tuh juga udah nggak bisa, sehingga menimbulkan longsor. Kemudian menurunkan kualitas udara, sehingga terjadinya pencemaran udara. Dan juga berubahnya warna dan bau pada air sungai. Baik, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas materi tentang limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun, serta cara kita menangani limbah. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.